Jadilah pemaaf. Di dalam Al-Quran, salah satu sifat orang mukmin itu wal kaziminal ghaidha. Kazim itu artinya menahan amarah. Nggak ada marah kerjaan, Pak. Tidak ada hari tanpa marah. Wal afina 'anin nas. Pemaaf atas kesalahan manusia. Ini, Pak. Pemaaf atas kesalahan manusia. Baginda Rasulullah SAW ketika sudah ada tanda-tanda usia beliau nggak lama lagi. Ini, Pak. Ini, saya tutup pengajiannya dengan hadis Nabi. Jadi tanda-tanda usia nggak lama lagi itu, Pak, banyak. Tapi kita ini kadang-kadang cuek, ya kan, Pak? Nah, yang pertama, apa tanda-tanda Nabi itu nggak lama lagi akan meninggal dunia? Yang pertama, Pak, dengan turunnya ayat Al-Quran ketika Nabi haji di Padang Arafah dengan sahabat, bunyi ayatnya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Ini ayatnya, Pak. Turun di Padang Arafah. Ketika Nabi haji namanya Hajatul Wada. Apa arti ayatnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya Muhammad, hari ini telah aku sempurnakan agamamu. Agama Islam ini, Pak, sempurna artinya. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Dan telah aku sempurnakan juga ya Muhammad nikmatku atasmu. Wa raditu lakumul islam madinah. Dan aku redho ya Muhammad Islam agamamu. Nah, ini ayatnya, Pak. Ini ayatnya. Ketika ayat ini disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat yang wukuf di Padang Arafah ketika itu, Pak, Nabi semuanya tersenyum, riang gembira, senang. Kenapa? Nggak ada syariat lagi, nggak ada kewajiban lagi setelah ayat ini. Dan Allah ridho Islam agama kita, senang semua sahabat. Tapi ada salah seorang sahabat ketika mendengar ayat ini, dia menangis terseduh-seduh. Namanya Abu Bakar Siddiq, sahabat paling senior. Sahabat yang bertanya, ya Abu Bakar, ma yubki? Ya Abu Bakar, kenapa engkau nangis? Ini kan ayat terakhir. Syariat Allah nggak turun lagi. Islam diridhoi Allah. Kenapa engkau nangis, Abu Bakar? Ini kata sahabat yang lain. Apa kata Abu Bakar ketika itu? Betul ini ayat terakhir, Islam ridho. Tapi wahai sahabatku, ingatlah. Ini sebagai tanda tidak lama lagi kita akan berpisah dengan orang yang paling kita cintai, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan sahabat ini disampaikan kepada baginda Rasul. Ya Rasul, Abu Bakar menangis dengan mendengar ayat ini. Kami senang gembira. Apa benar ya Rasul? Kalau ayat ini ayat terakhir, berarti kami ini nggak lama lagi berpisah dengan baginda Rasul, orang yang kami paling cintai. Apa kata Nabi? Sadaqta ya Abu Bakar. Benar apa yang kata Abu Bakar? Sahabat nangis semua, Pak. Kenapa? Membayangkan bagaimana perpisahan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Pak? Oke, ini tanda-tanda namanya, Pak. Jadi dari ayat ini saja udah ngebaca sahabat. Sama dengan kita, Pak. Sama dengan kita, yang nggak usah disebutin, tapi di tanda-tanda di sini ketakutan semua nanti. Iya, termasuk tanda-tanda kalau kita pegawai udah pensiun, itu tanda-tanda nih, jangan malah bertingkah, tambah pensiun tambah bertingkah, ya kan, tambah pensiun tambah galak, yang umpamanya, Pak. Itu tanda-tanda ibu-ibu. Umpamanya ya termasuk banyak sebenarnya dalam hadis, dalam ayat Al-Quran, tanda-tanda itu banyak. Terutama perubahan di fisik kita, yang tadinya rambut hitam jadi putih, ya kan, yang tadinya loncat setinggi masjid ini sekarang udah nggak bisa lagi, nyebrang aja udah susah. Itu tanda-tanda sebenarnya. Ini enggak, tambah tua tambah jadi, ya kan. Makanya kata Nabi, orang yang paling berbahagia itu man tala umruhu wa katsura amaluhu. Orang yang Allah beri panjang usia, banyak karya amal ibadahnya. Nah, tapi orang yang rugi kata Nabi, panjang usia nggak ada amalnya.
Nah, kalau kita bisa yang kedua ini, panjang usia, badan sehat, tapi banyak amal-amal kita. Selesai Bu, Nabi. Pulang ke Madinah. Sampai di Madinah turun lagi ayat Al-Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat ini akan berbondong-bondong untuk masuk Islam. Ya sekarang ini Bu, masuk Islam berbondong-bondong, ya kan Pak? Al-Islam ulia la yu'la alaihi. Islam itu tinggi. Enggak usah khawatir dengan agama Allah. Yang penting kita benar aja, jangan kita malah merusak agama kita sendiri. Ya kan Pak, orang non muslim apapun silakan aja. Mau meledek zakat, meledek salat, biarin aja. Ya kan Pak. Tapi kita tetap Pak. Kenapa ya? Karena beda. Mereka sama kita berbeda menurut sekalian. Terakhir. Ketika ayat ini turun, kata sahabat menurut sekalian, Nabi itu mengumpulkan semua sahabat. Ketika ayat idza jaa nasrullahi wal fath ini turun. Ini berkaitan dengan wa ta'fu amman zalamaka. Kita memaafkan orang yang menzalimi. Nabi mengumpulkan semua sahabat, Pak. Disuruh Bilal, ya Bilal, kumpulkan semua sahabat. Ngumpul semua sahabat, Pak. Ketika sahabat sudah berkumpul semua, Pak, rame Masjid Nabawi, Pak. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, sudah ada tanda-tanda. Sepertinya saya ini tidak akan lama lagi akan meninggalkan dunia yang fana. Sahabat semuanya, Bu, nunduk semua. Nggak ada yang angkat kepala ini, nggak ada. Semua karena mendapatkan apa yang disampaikan Nabi. Tiba-tiba ada seorang sahabat diangkat tangan. Nah, Nabi berkata, karena saya tidak akan lama lagi akan meninggalkan dunia yang fana ini, kata Nabi. Siapa yang merasa terzalimi, baik yang saya sengaja atau tidak sengaja, hari ini silakan tuntut kezaliman itu. Semua sahabat diam, Pak. Nggak ada yang angkat kepala. Diulang Nabi 2 kali, Pak. Diulang Nabi sampai 3 kali. Siapa yang merasa terzalimi hari ini silakan, kata Nabi. Kenapa? Saya tidak mau menghadap Allah ada kezaliman di antara umatku. Nggak mau aku menghadap Allah ada kezaliman yang saya bawa menghadap Allah. Subhanallah. Coba Pak. Coba Pak. Ini kalau kita betul, baca betul, hayati betul Pak. Ya Allah, kayaknya kalau ada kezaliman itu berat betul Pak. Saya nggak mau, kata Nabi, menghadap Allah dengan kezaliman sekecil apapun. Sahabat semuanya, Pak, nunduk semua. 3 kali dolang Nabi, Pak. Tiba-tiba ada sahabat naik kepalanya, nunjuk angkat tangan. Ya Rasul, tadinya saya nggak mau menuntut ya Rasul. Tapi karena baginda Rasulullah SAW mengulang sampai 3 kali ya Rasul, saya teringat ya Rasul. Apa yang saya lakukan wahai sahabatku? Kata Rasulullah SAW, ketika peperangan berkecamuk ya Rasul, ontak baginda Rasul mendekati berdampingan dengan ontaku. Ketika baginda Rasulullah SAW akan mencambuk onta baginda Rasul supaya geraknya lebih cepat, tiba-tiba ujung tali apa namanya itu Pak? Pecut itu mengenai perutku ya Rasul. Hari ini ya Rasulullah aku menuntut keadilan. Padahal nggak sengaja ini kan Pak, jelas-jelas nggak sengaja. Nabi dengan senangnya Pak memerintahkan sahabat Ali, ya Ali, ambil pecut unta di rumah Fatimah. Coba Pak, sahabat semua Pak, semuanya ingin menghardik. Wahai sahabat, apa tega kau menuntut apa tega? Semuanya ngomong begitu Pak. Semuanya ngomong begitu Pak. Kita ini nggak lama lagi pisah dengan Nabi. Uskut kata Nabi, diam, duduk. Ini yang benar kata Nabi. Pulang sahabat Pak, diambil loh deh. Di hadapan Rasulullah diberikan. Wahai sahabatku,
Ini pecut yang saya gunakan ketika di medan perang. Ya Rasul, kata sahabat ini, pecut itu mengenai perutku ya Rasul. Sekarang aku tuntut, ingin supaya pecut ini mengenai perutmu. Udah, dibuka oleh Nabi, Pak. Perut beliau yang mulia. Ketika dibuka oleh Nabi, Pak, sahabat ini apa yang terjadi? Sahabat ini langsung mencium perut baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, enggak mungkin sahabatmu akan mencelakamu, melukaimu. Enggak mungkin ya Rasul. Tapi karena ini hari yang terakhir bersama baginda Rasulullah, sahabat ini ingin jasad sahabat ini menyentuh jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata Nabi, barang siapa yang jasadnya bersentuhan dengan jasad Nabi, Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Akhirnya semua sahabat, Pak, kepingin mencium perut Nabi. Kafa, cukup, kata Nabi. Nabi saja begitu, ibu-ibu. Takut betul membawa kezaliman di hadapan Allah. Nabi. Padahal Nabi maksum, dijaga dari kesalahan, dari dosa. Nabi dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana Nabi, Bapak sekalian, khawatir betul ada kezaliman yang dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah momentum bulan Syawal ini, Ibu-ibu sekalian, untuk kita melanjutkan kesalehan individu kita, untuk kita tingkatkan juga kesalehan sosial. Hablum minallah kita kepada Allah di bulan Ramadan luar biasa. Tapi juga kita lanjutkan dengan hablum minan nas. Dengan kita saling memaafkan, kita menjaga silaturahim. Yang kata Nabi di dalam hadis, kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah hisab, ingin masuk surga, kita memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kita. Yang kedua, kita menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. Yang ketiga, kata Nabi, wa ta'fu amman zalamaka. Kita memaafkan orang yang menzalimi kita. Kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, meminta maaf itu mulia. Kita datang, Pak, maaf ya Pak, Ibu, maaf Bu, atas kesalahan, mulia. Tapi kata Nabi, kata Ali, memberikan maaf kepada orang yang belum minta maaf lebih mulia. Ya Bapak, kita tahu dia bersalah, ya Allah, aku maafkan saudara kita. Untuk apa ya Allah? Saya menuntutnya untuk apa? Tapi ketika kita memaafkan, kita masuk di dalam hadis Nabi, kita mendapatkan kemudahan hisab, kita mendapatkan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak sekalian, setelah kita melaksanakan Ramadan selama 1 bulan, kita berharap, berdoa kepada Allah, semua rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di bulan Ramadan banyak beristighfar kepada Allah. Istighfar kita, mohon ampun kita kepada Allah pun, insya Allah kesalahan, kekhilafan, dosa-dosa orang tua kita, anak-anak kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Ramadan di bulan Syawal artinya meningkat, marilah kita tingkatkan juga ibadah kita kepada Allah, takwa kita kepada Allah, dan juga kita menjaga hablum minan nas. Dengan hablum minallah, dengan hablum minan nas, inilah kunci utama kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat. Sebab bahagia orang Islam itu, Ibu, 2. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Sebab kata ulama 4, Pak. Tipikal bahagia itu 4. Ada orang, Pak, susah di dunia. Udah puntang-panting cari rezeki dia. Tetap susah. Tapi tetap saleh dia, Pak. Tetap salat berjamaah, tetap tadarus, puntang-panting cari rezeki, tapi gitu-gitulah rezekinya, Pak. Tapi tidak menghalangi dia ibadah kepada Allah. Susah nggak di dunianya, Pak? Susah. Tapi dia bahagia di akhirat. Ini namanya, Bu, syaqiyun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Ini yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, kata ulama, Bu sekalian, sa'idun fid dunya, syaqiyun fil akhirah. Di dunia dia bahagia, fasilitas lengkap, semua ada,
Tapi fasilitas lengkap ini bukan membawa dia untuk taat kepada Allah. Nah, di akhirat dia susah. Kita nggak berhak begini. Yang ketiga, syaqiyun fid dunya, syaqiyun fil akhirah. Susah di dunia, Pak, susah di akhirat. Nyari rezeki susah, udah dapat rezeki main togel, udah dapat rezeki main judi kerjaannya, Pak. Susah nggak di akhirat? Susah. Nah, yang orang Islam harus cari, Pak, sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ini namanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, salah satunya dengan menjaga hablum minallah dan hablum minan nas. Semoga Bapak sekalian Allah memberikan kesehatan sempurna kepada kita, keluarga kita, orang tua kita. Insya Allah kita akan dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin Allahumma amin. Saya tidak ada kurangan khilafan, saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.